Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman semua pada serial video kita pada mata kuliah psikolinguistik. Tentu saya senang Anda tetap menyimak penjelasan kita, perkuliahan kita melalui serial video kita ini. Dan teman-teman sekalian, pada serial ini kita akan membahas salah satu topik bahasan dalam psikolinguistik, yaitu metodologi penelitian psikolinguistik. Jadi kita akan menjelajahi bagaimana cara-cara penelitian atau metode penelitian yang bisa kita lakukan dalam mengkaji bidang-bidang psikolinguistik. Jadi teman-teman sekalian, satu hal yang perlu kita paham bersama kalau kita berbicara tentang psikolinguistik, itu sebenarnya kita sedang membahas sesuatu yang sangat kompleks teman-teman, yaitu bagaimana manusia memahami, memproduksi dan memproses bahasa di dalam otak kita, di dalam otak individu yang setiap individu memiliki. Tapi pertanyaan mendasar yang bisa muncul adalah bagaimana para peneliti ini bisa mengetahui proses yang terjadi dalam pikiran manusia yang tidak terlihat secara langsung. Jadi ini akan mengungkap rahasia bagaimana sih para peneliti-peneliti sebelumnya mengungkap rahasia bagaimana metode penelitian yang dilakukan dalam menjawab sejumlah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang sebagaimana yang kita tanyakan tadi. Bagaimana peneliti bisa mengetahui proses yang terjadi di dalam otak manusia? Jawabannya teman-teman, jawabannya ada pada metode penelitian psikolinguistik ya teman-teman. Jadi di mana bidang ini menggunakan berbagai pendekatan ilmiah, mulai dari eksperimen perilaku sampai teknologi canggih yang biasa digunakan untuk memindai atau men-scan otak manusia untuk mengungkap misteri bahasa dan pikiran manusia. Jadi melalui teknologi yang bisa digunakan oleh manusia itu mengungkap kinerja otak, bagaimana sebenarnya otak memproses bahasa itu sendiri. Jadi serial video ini teman-teman, kita akan membahas berbagai metode penelitian dalam psikolinguistik dengan tentu gaya santai tetapi tetap berbasis ilmiah ya teman-teman, sehingga memudahkan kita untuk memahami dan bisa langsung Anda gunakan dalam pembelajaran teman-teman semua. Jadi poin pertama yang harus kita pahami bersama teman-teman, apa sih itu metode penelitian psikolinguistik? Nah ini dulu yang perlu kita ungkap ya, bahwa metode penelitian ini merupakan metode penelitian psikolinguistik merupakan cara atau teknik-teknik yang digunakan untuk mempelajari proses mental yang terlibat di dalam bahasa teman-teman sekalian. Fokus utamanya adalah bagaimana bahasa diproses dalam pikiran manusia, termasuk pemahaman bahasa atau yang dikenal dengan istilah comprehension, produksi bahasa, production, language production, pemerolehan bahasa, language acquisition, gangguan bahasa, disorders. Jadi menurut Fell ini penelitian psikolinguistik itu berusaha untuk menghubungkan struktur bahasa dengan proses kognitif yang mendasarinya. Jadi pendekatan utama dalam psikolinguistik teman-teman, secara umum itu ada beberapa pendekatan yang biasa digunakan oleh para ahli bahasa, oleh para peneliti dahulu. Yang pertama ada pendekatan eksperimental. Nah pendekatan ini teman-teman adalah pendekatan yang paling umum digunakan, umum digunakan. Peneliti merancang eksperimen untuk menguji bagaimana orang memproses bahasa, bagaimana seorang individu, bagaimana manusia itu memproses bahasa, mulai dari memahami, memproduksi maupun memproses bahasa di dalam otak manusia. Contoh misalnya teman-teman, mengukur waktu reaksi saat membaca. Jadi ada ini salah satu contoh ya, mengukur waktu reaksi individu, reaksi seseorang saat sedang membaca, atau menguji pemahaman kalimat ambigu. Nah pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel dan mendapatkan data yang akurat. Itu pendekatan pertama. Yang kedua pendekatan observasional. Nah penelitian dilakukan dengan mengamati perilaku bahasa secara alami. Jadi ini juga yang sering biasa digunakan, pendekatan yang digunakan oleh para peneliti bahasa, ahli bahasa, yaitu pendekatan observasional. Nah contoh misalnya observasi anak yang sedang belajar berbicara, dia melakukan observasi terhadap
sejumlah anak yang sedang belajar berbicara, analisis percakapan sehari-hari. Nah, pendekatan ini lebih natural teman-teman, tetapi kurang terkontrol terhadap variabel. Itu ya. Kemudian selanjutnya pendekatan studi kasus. Jadi ini juga pendekatan yang sering digunakan di peneliti, itu pendekatan studi kasus, di mana ini menggunakan atau digunakan untuk mempelajari individu tertentu, mempelajari sikap individu tertentu, terutama yang mengalami gangguan bahasa. Contoh penderita afasia, anak dengan gangguan disleksia. Jadi studi kasus yang penting untuk memahami hubungan antara bahasa. Jadi ada studi kasus yang terpenting untuk memahami hubungan antara otak dan bahasa. Kemudian ada pendekatan korpus. Nah, teman-teman, pendekatan ini juga menjadi salah satu bagian pendekatan yang sering digunakan juga teman-teman ya, yaitu penelitian menggunakan kumpulan data bahasa dalam jumlah besar yang disebut dengan istilah korpus. Contohnya misalnya analisis teks, pola penggunaan kata. Pendekatan ini banyak digunakan di era digital seperti sekarang. Metode eksperimental dalam psikolinguistik. Jadi poin selanjutnya kita melihat bagaimana metode eksperimental dalam psikolinguistik, teman-teman. Berikut beberapa metode yang sering digunakan, kita bisa lihat ya. Beberapa, yang pertama itu lexical decision text atau LDT. Nah, di mana ini modelnya peserta diminta untuk menentukan apakah sebuah rangkaian huruf itu adalah kata atau bukan. Contoh, buku, ya, kibu, tidak, ya, seperti itu. Dia ada buku, bukan, kibu, tidak. Jadi ini peserta diminta untuk menentukan apakah sebuah rangkaian huruf adalah kata atau bukan. Jadi bisa diberikan contoh, misalnya ketika dia sebutkan buku, apakah itu kata? Ya. Kibu, tidak, karena ya tidak memiliki makna ya. Kemudian metode ini digunakan untuk mengukur kecepatan pemrosesan kata. Jadi ada standar-standar waktu tertentu yang untuk mengukur standar kecepatan pemrosesan kata. Kemudian ada framing, di mana ini peserta diberi stimulus awal atau prime sebelum stimulus utama. Contoh, dokter, perawat itu lebih cepat diproses karena terkait. Jadi ini juga biasa digunakan mengamati bagaimana sih otak manusia itu memproses. Jadi nampak ada kosakata yang terkait itu akan muncul semua aktif secara bersamaan seiring dengan kata-kata yang dekat. Misalnya kita menyebut kata dokter, maka akan muncul kata-kata yang lebih dekat dengan istilah-istilah itu, seperti perawat, rumah sakit, dan seterusnya. Hal ini membantu memahami bagaimana kata itu tersimpan dalam memori. Jadi itu bisa memberikan gambaran bahwa otak manusia itu menyimpan kosakata di dalam pikirannya itu dengan ada pola-pola tertentu yang bisa diungkapkan dalam penelitian dengan menggunakan framing ini, teman-teman. Kemudian ada self-paced reading. Peserta membaca kalimat kata demi kata dengan kecepatan sendiri. Jadi ada kecepatan tertentu untuk diminta pembaca itu dengan kecepatan atau kriteria waktu tertentu. Tujuannya apa? Ini untuk mengukur bagaimana yang sulit, mengukur bagaimana bagian mana yang sulit dipahami. Kemudian eye tracking. Teknologi ini melacak pergerakan mata saat membaca atau melihat gambar. Jadi itu juga yang biasa digunakan dalam melakukan penelitian dalam kajian psikolinguistik. Dari sini teman-teman, peneliti bisa mengetahui dari sejumlah pendekatan yang bisa dilakukan tadi ini, para peneliti itu bisa mengetahui kata mana yang sulit, bagaimana bagian mana yang menarik perhatian, seperti itu. Menurut Rainer ini pada tahun 1998 itu eye tracking itu sangat penting dalam memahami proses membaca. Eye tracking. Jadi kemudian reaction time measurement, ini mengukur waktu respon terhadap stimulus bahasa. Semakin lama waktu respon, semakin kompleks pemrosesan bahasa. Kemudian metode neurolinguistik. Nah, selain metode-metode yang sudah kita sebutkan tadi, selain metode perilaku, psikolinguistik juga menggunakan teknologi untuk melihat aktivitas otak manusia.
seperti fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging. Jadi fMRI ini merupakan singkatan dari Functional Magnetic Resonance Imaging. Ini digunakan oleh para peneliti untuk melihat bagian otak yang aktif saat memproses bahasa. Jadi para peneliti bahasa ini bisa mengetahui di dalam bagian otak tertentu itu dengan menggunakan teknologi semacam fMRI ini. Dia bisa mengetahui bagian ini, otak ini bisa bagian tugasnya memproduksi bahasa, bagian tugasnya memahami bahasa, itu bisa diketahui oleh para peneliti dengan menggunakan teknologi ini. Kelebihannya resolusi spasial tinggi. Nah, kekurangannya ya tentu mahal. Ini sangat mahal ya, karena teknologi canggih. Kurang fleksibel, ya tidak gampang karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaplikasikannya. Kemudian EEG, elektroencephalography, ini mengukur aktivitas listrik otak ya. Elektroencephalography, jadi ini gunanya untuk mengukur aktivitas listrik otak. Kelebihannya apa? Ya resolusi waktu tinggi, digunakan untuk memahami kapan proses bahasa itu terjadi. Kemudian ada ERP, Event Related Potential, bagian dari EEG yang berfokus pada respon otak terhadap stimulus tertentu, stimulus yang diberikan. Jadi contoh NM-parasi itu terkait pengurusan makna. Ini nama teknologi ya, menurut Kutas dan Pedro Mayor 2011 itu ERP sangat penting dalam studi semantik ya. Itu biasa digunakan dalam studi semantik, makanya utamanya. Kemudian TMS, transcranial magnetic stimulation. Jadi ini para peneliti menggunakan atau digunakan untuk mengganggu sementara aktivitas otak untuk melihat fungsi-fungsi tertentu. Jadi teman-teman sekalian, metode dalam pemulihan bahasa juga biasa itu penelitian pemulihan bahasa biasanya menggunakan beberapa hal berikut ya. Jadi ini juga yang biasa digunakan ketika orang meneliti pemulihan bahasa. Yang pertama ada yang namanya longitudinal study, di mana ini mengamati individu dalam jangka waktu panjang. Jadi ini longitudinal study. Jadi itu juga biasa digunakan oleh para peneliti bahasa untuk memahami bagaimana proses pemulihan bahasa. Proses pemulihan bahasa pertama, khususnya pada pemulihan bahasa pertama. Mengamati individu dalam jangka panjang. Contohnya misalnya perkembangan bahasa anak dari usia 1 sampai 5 tahun. Jadi dengan menggunakan ini, orang bisa mendeskripsikan bagaimana sih proses pemulihan bahasa yang terjadi pada anak antara umur 1 sampai 5 tahun. Jadi kita bisa mengetahui seperti ini perkembangan proses perkembangan bahasa pada setiap individu. Yang kedua, cross sectional study. Ini membandingkan kelompok usia berbeda dalam satu waktu. Eksperimen anak. Jadi dirancang khusus untuk anak. Biasanya ini dalam bentuk permainan. Jadi biasa juga digunakan dimodifikasi atau dibuat dalam bentuk permainan. Analisis data dalam penelitian psikolinguistik. Jadi lalu selanjutnya bagaimana menganalisis data dalam penelitian psikolinguistik? Ya tentu data yang diperoleh ini bisa berbagai macam, bisa berupa data kuantitatif, berupa angka, waktu atau reaksi. Data kualitatif bisa berupa hasil wawancara, observasi. Analisis ini dilakukan melalui statistik, analisis tematik, modeling kognitif, ya dan banyak lagi yang biasa digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis hasil data penelitian yang telah dikumpulkan. Jadi analisis statistik sangat penting untuk memastikan validitas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian tentu ada etika dalam penelitian psikolinguistik. Penelitian yang melibatkan manusia harus memperhatikan etika juga ya. Persetujuan peserta misalnya. Jadi harus ada juga informed consent, kerahasiaan data, tidak merugikan peserta. Jadi ada etika-etika tertentu yang perlu juga dijaga oleh para peneliti. Ini sangat penting teman-teman sekalian, terutama dalam
penelitian dengan anak-anak individu dengan gangguan bahasa. Oke teman-teman, poin selanjutnya nanti kita akan bahas pada serial video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.